Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang cakupan pelayanan kesehatan. Cakupan pelayanan kesehatan ini, untuk materi ini dapat kita bahas dalam standar kompetensinya, yaitu mahasiswa mampu membedakan antara pelayanan kesehatan, upaya kesehatan perorangan, dan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membedakan antara pelayanan kesehatan primary health care, kemudian secondary health care, dan tertiary health services. Nah, dengan demikian, dari standar itu diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu untuk menyebutkan, membahas tentang salah satu materi kita, yaitu lingkup sistem pelayanan kesehatan dalam mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Jadi materi ini berkaitan dengan pembedaan antara pelayanan kesehatan satu dengan pelayanan kesehatan yang lainnya, terutama pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang lainnya. Dalam sistem pelayanan kesehatan, kita ketahui bahwa secara umum, ya, dalam pelayanan kesehatan ini kita bagi menjadi dua. Jadi secara makronya, yaitu ada yang disebut dengan upaya kesehatan perorangan dan ada upaya kesehatan masyarakat. Jadi kalau upaya kesehatan perorangan adalah upaya yang berkaitan dengan kesehatan perorangan itu sendiri. Dan sementara itu ada juga upaya yang untuk banyak orang yang ditangani supaya dalam peningkatan kesehatan itu semakin baik, yang disebut dengan upaya kesehatan masyarakat. Dalam upaya kesehatan perorangan ini ditangani oleh tenaga-tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Misalnya kalau kita lihat bahwa upaya kesehatan perorangan itu biasa ditangani oleh bidang keilmuan kedokteran, ya. Kemudian keperawatan, kebidanan. Ini adalah upaya kesehatan yang bersifat perorangan. Jadi orang per orang itu dapat ditangani melalui upaya kesehatan perorangan. Kemudian, di sisi lain, ada upaya kesehatan masyarakat. Ya, upaya kesehatan masyarakat itu dalam jumlah yang besar tentunya, yaitu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat. Jadi yang ditangani adalah orang dalam jumlah orang yang banyak tentunya. Nah, inilah yang membedakan. Sementara itu, dari sisi subsistem pelayanan kesehatan ini, yang membedakan, sehingga tadi kalau kita lihat bahwa ruang lingkup pelayanan kesehatan perorangan itu meliputi apa yang dilakukan oleh bidang kedokteran, kemudian bidang keperawatan maupun kebidanan, nah semuanya berorientasi kepada perorangan. Dan tentu pelayanan kesehatan yang dilakukan bersifat kuratif dan rehabilitatif, ya. Jadi upaya pengobatan dan pemulihan. Sementara tujuan subsistem pelayanan kesehatan masyarakat ini adalah bersifat upaya promotif, yaitu meningkatkan kesehatan dan preventif, ya, mencegah terjadinya penyakit dan sakit, ya. Nah, dalam pelayanan kesehatan ini tentu kita bagi menjadi tiga hal, ya. Jadi pelayanan kesehatan itu secara umum kita bagi menjadi tiga hal. Ada pelayanan yang disebut dengan primary health care, pelayanan primer, kemudian ada secondary health care, dan ada yang disebut dengan tertiary health services. Sekarang kita lihat bagaimana pelayanan yang disebut dengan primary health care ini, pelayanan primer, ya, dalam kesehatan. Nah, dalam pelayanan ini, yaitu pelayanan kesehatan primary health care ini, atau lebih dikenal dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan ini dibutuhkan, ya,
atau dilaksanakan pada masyarakat yang pada umumnya mereka menghadapi masalah-masalah kesehatan yang bersifat ringan saja, sehingga dapat ditangani pada tingkat pelayanan kesehatan tingkat pertama ini. Nah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat ringan, atau masyarakat sehat dapat meningkatkan kesehatan agar menjadi lebih baik, lebih optimal, lebih sejahtera, sehingga pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar. Jadi pelayanan yang diberikan adalah bersifat dasar. Dia bisa saja bersifat kuratif dan rehabilitatif yang sifatnya ringan atau masih dapat ditangani. Tetapi juga di samping pelayanan kesehatan tingkat pertama itu bersifat kuratif dan rehabilitatif pada penyakit-penyakit yang ringan atau masalah kesehatan yang ringan yang dapat ditangani, juga harus melakukan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik, dan upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Pelayanan kesehatan ini dapat dilaksanakan oleh puskesmas atau kalau di milik masyarakat itu atau swasta yang disebut dengan Balai Kesehatan Masyarakat. Kemudian dokter bisa dokter keluarga, kemudian puskesdes, polindes, pos pelayanan pembantu atau postu. Nah, ini semuanya dapat melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan tingkat pertama ini, sehingga mereka dapat dengan mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan, dan masalah kesehatan yang dihadapi dapat ditangani pada saat itu juga. Kemudian yang kedua adalah secondary healthcare, yaitu pelayanan kesehatan tingkat kedua, yaitu bentuk pelayanan kesehatan ini diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tersedia tenaga spesialis atau sejenisnya. Jadi pada persoalan ini biasanya masyarakat menghadapi masalah-masalah kesehatan yang sudah cukup rumit, ya, biasanya ditangani di rumah sakit, ya. Bisa saja di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit lain yang bertipe C, ya. Sehingga masyarakat ini mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini tidak dapat dilakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama, ya, sesuai dengan levelnya tentunya. Nah, tadi kalau misalnya pelayanan kesehatan tingkat pertama hanya berkaitan dengan persoalan penyakit-penyakit ringan yang tentunya dapat dirujuk dari pelayanan kesehatan tingkat pertama atau health primary care tadi, yang dapat melakukan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat kedua atau secondary health care ini. Nah, sehingga diperlukan rujukan pada pelayanan kesehatan pada tingkat kedua. Jadi secara bertingkat dan bertahap, ya. Nah, apabila tidak mampu ditangani pada tingkat pelayanan tingkat pertama, maka dapat dilakukan rujuk dari pelayanan tingkat pertama kepada pelayanan tingkat kedua, yaitu pelayanan kesehatan tingkat kedua. Ya, dalam hal ini adalah ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah tertiary health services, yaitu pelayanan kesehatan tingkat ketiga, di mana tingkat pelayanan kesehatan ini digunakan apabila tingkat pelayanan pertama dan kedua tidak lagi digunakan atau tidak dapat melakukan penanganan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien tadi. Jadi karena tidak mampu ditangani oleh primary health care atau pada pelayanan tingkat pertama maupun tingkat pelayanan kesehatan tingkat kedua, maka dapat dilakukan rujukan, yaitu di mana yang melakukan rujukan adalah pelayanan tingkat kedua ke pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Nah, ini dilakukan rujuk karena pasien tidak mampu ditangani lagi, sehingga atas sebab itu maka pelayanan kesehatan tingkat kedua ini dapat melakukan rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada tingkat ketiga atau tingkat lanjut ini. Pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli atau spesialis dan sebagai rujukan utama seperti rumah sakit, tipe A atau tipe B. Umumnya rumah sakit yang bertipe B itu yang berada di provinsi. Ya. Jadi rata-rata dapat dikategorikan pada pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Nah, sementara itu tipe A itu biasanya di pusat, ya, rumah sakit tipe A ini. Kemudian faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Ya. Jadi pelayanan kesehatan itu dapat saja mengalami peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan sangat tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Ya. Jadi semakin banyak peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang ditemukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikembangkan, maka akan mempengaruhi pelayanan kesehatan itu sendiri. Peningkatan ilmu pengetahuan tentu saja dapat dilakukan dengan berbagai hasil riset yang dilakukan, ya. Atau juga dapat ditemukan teknologi baru dalam menangani masalah-masalah kesehatan tadi. Kemudian yang kedua adalah pergeseran nilai masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak lagi berorientasi kepada masyarakat sakit. Ya. Artinya kalau sakit ya berobat gitu ya. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya, kemudian dapat memperbaiki sikapnya dan memperbaiki perilakunya sehingga mereka dapat meningkatkan pencegahan, ya, terjadinya sakit atau penyakit yang disebabkan oleh perilaku kesehatan itu sendiri, yaitu perilaku yang berisiko, misalnya tidak merokok, tidak minuman keras, kemudian tidur yang lebih baik, kemudian asupan gizi yang baik, kemudian banyak minum air putih, gitu ya, untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh, kemudian melakukan aktivitas fisik. Nah, ini adalah cara-cara dalam mengubah pergeseran nilai di masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian aspek legal dan etik. Tentu di dalam profesi kesehatan harus ada standarisasi, ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ya, kalau kita tahu bahwa apalagi sekarang ya harus lulus uji kompetensi. Kemudian setelah lulus uji kompetensi baru mendapatkan SDM, ya. Nah, oleh sebab itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas profesi agar dapat diakui baik secara legal maupun etik, maka sumber daya manusia kesehatan itu dapat tingkatkan, termasuk di dalamnya adalah adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kesehatan itu sendiri. Misalnya kalau kita lihat ada undang-undang berkaitan dengan profesi dokter, keperawatan, kebidanan, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini dalam rangka untuk memberikan rambu-rambu, ya, kepada tenaga kesehatan, baik rambu-rambu dalam artian untuk menjalankan profesinya maupun yang berkaitan dengan persoalan pidana maupun etik dari profesi yang dijalankan. Kemudian yang keempat adalah faktor ekonomi dan politik, ya, di mana perkembangan saat ini tentu mengalami perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, kemudian dapat menimbulkan gaya hidup, kemudian asuransi kesehatan untuk melakukan proteksi atau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan pembiayaan kesehatan yang lebih aman. Termasuk juga adalah political will dari pemerintah, itikat baik dari pemerintah dan negara dalam mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan itu sendiri, ya. Atau peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan itu sendiri, baik itu sebagai petunjuk pelaksana atau juklak maupun sebagai petunjuk teknis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi aspek penting yang dilakukan oleh pemerintah, DPR dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ini harus didukung oleh masyarakat. Ada upaya lain, misalnya ada keinginan dari pemerintah dan DPR untuk berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tentu ini akan
berkaitan atau berdampak pada aspek ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi baru, ya, pelayanan kesehatan atau juga sebagai dampak pelayanan kesehatan jelas lebih mengikuti perkembangan teknologi, ya. Kalau kita lihat jadi saat sekarang ini semakin baru, maka di dunia kesehatan banyak ditemukan teknologi baru dalam rangka untuk menganalisis masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Misalnya kalau kita lihat pada saat sekarang ini berbagai penyakit yang sulit penyembuhannya, maka digunakan alat seperti misalnya laser, terapi perubahan gen dan lain sebagainya, termasuk misalnya dilakukan pemeriksaan medis lainnya dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kemudian pergeseran nilai masyarakat tadi atas dasar kesadaran yang lebih dalam penggunaan atau pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada. Nah, jadi pelayanan kesehatan yang ada dapat dimanfaatkan, dapat dimaksimalkan dalam mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan itu sendiri. Demikian juga sebaliknya, pada masyarakat pengetahuan kurang akan memiliki kesadaran yang rendah terhadap pelayanan kesehatan, karena mereka percaya bahwa pelayanan kesehatan yang ada tidak hanya berorientasi kepada pelayanan medis, ya, tetapi juga dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat tradisional, ya, atau yang dikenal dengan pelayanan kesehatan alternatif, ya. Kemudian aspek legal tadi, tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan atau pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan, tuntutan hukum, ya, akibat malapraktik tadi, dan standar etika profesi, ya, kesehatan, sehingga pelaku memberikan pelayanan kesehatan harus dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, sesuai dengan profesi, sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan kompetensi, ya, dalam memperhatikan norma dan etik yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Maka perlu ethical clearance dari tenaga kesehatan kepada masyarakat agar adanya kesediaan masyarakat akibat dari kemungkinan dari risiko yang ditimbulkan akibat pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang tadi aspek ekonomi, semakin tinggi ekonomi seseorang, pelayanan kesehatan yang ingin didapatkan tentu lebih mudah, ya, karena dia mampu mengakses pelayanan kesehatan itu sendiri. Akan tetapi sebaliknya, bila masyarakat berekonomi lemah, ya tentu mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan ini. Nah, keadaan ekonomi itu akan mempengaruhi dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi ya ada stratanya, ada kelasnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian dari aspek politik, yaitu kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada akan sangat mempengaruhi dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan. Tentu ini peran dari berbagai kebijakan pemerintah diharapkan beraspek pada kepentingan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan kesehatan. Strategi yang ada dalam visi Indonesia Sehat diantaranya adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang paradigma sehat. Jadi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuannya, kemudian mengubah perilakunya, dan berupaya untuk mencegah terjadinya risiko. Misalnya kita tahu bahwa menurut AHL Bloom ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu ya berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan atau environment ini sangat penting dan bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat. Jadi lingkungan yang baik tentu, baik itu lingkungan dalam artian fisik maupun sosial, itu akan memberikan dampak kepada seseorang. Ya, lingkungan yang kotor, kumuh, dan tidak kompetitif itu akan menjadi persoalan bagi seseorang. Ya. Dan itu akan secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan perilaku, ya. Misalnya kalau kita lihat obesitas, itu kan disebabkan oleh perilaku absorpsi terhadap lemak, ya, yang tinggi.
Jadi orang yang mengalami obesitas itu akan berisiko terhadap berbagai penyakit, misalnya hipertensi, ya, PJK. Itu yang risiko pada orang yang menderita obesitas. Nah, itu disebabkan oleh karena perilaku seseorang, terutama pola makan, kemudian aktivitas fisik. Nah, ini sangat mempengaruhi ya, cara berpikir. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor keturunan atau herediter. Jadi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 orang yang menderita herediter, orang yang menderita diabetes mellitus ini, keturunannya akan menderita 6 kali berisiko. Nah, ini adalah contoh bahwa seperti sebagaimana juga pada penyakit asma, ya. Jadi merupakan penyakit yang disebabkan oleh keturunan atau herediter. Kemudian yang keempat adalah faktor pelayanan kesehatan sendiri. Jadi apabila pelayanan kesehatan yang diberikan oleh institusi pelayanan kesehatan, maka sebenarnya dapat mengurangi risiko sakit dan penyakit yang diderita oleh masyarakat tadi. Kemudian strategi profesionalisme dalam segala tugas. Jadi tadi setiap profesi kesehatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi tidak ada yang bersifat tumpang tindih dalam menjalankan profesi. Karena itu berkaitan dengan profesional seseorang. Ya. Kemudian adanya jaminan pembangunan kesehatan masyarakat, ya, atau sekarang kita lihat dengan Indonesia Sehat, misalnya, kemudian JKN, ya, nah, ini juga akan mempengaruhi, ya, dengan mengakses dengan biaya yang mudah, kemudian adanya lembaga BPJS Kesehatan sehingga masyarakat dapat membayar iurannya dalam mengakses pelayanan kesehatan, kemudian termasuk di dalamnya adalah terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bersifat pribadi. Kemudian adanya desentralisasi atau kewenangan, ya, dari aspek pemerintah daerah, ya, memberikan kewenangan dalam membuat regulasi persoalan-persoalan kesehatan. Karena kita tahu bahwa apa yang terjadi di setiap daerah tentu memiliki perbedaan persoalan kesehatan. Ya. Misalnya adanya epidemi pada penyakit tertentu di daerah tertentu. Ya, misalnya di daerah pedalaman biasanya lebih banyak orang menderita DBD, ya. Malaria. Ini disebabkan oleh kondisi lingkungan, ya, yang kurang memungkinkan. Jadi epidemi ini disebabkan karena mungkin juga adanya siklus perubahan, ya, perubahan cuaca biasanya yang terjadi pada musim penghujan. Nah, kemudian harus ada kebijakan yang memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menjalankan berbagai program kesehatan yang ada. Kemudian sistem pelayanan kesehatan yaitu sebagai penggerak pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Jadi seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan harus diarahkan pada pembangunan berwawasan kesehatan. Ya, termasuk dalam berbagai hal, ya, termasuk minuman beralkohol misalnya, kemudian rokok, ya, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, ini semuanya harus berorientasi kepada kesehatan. Kemudian memelihara dan meningkatkan, melindungi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Jadi pelayanan kesehatan ini tidak hanya bersifat melakukan pengobatan, tetapi juga yang sangat penting adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat untuk memelihara kesehatannya sendiri. Kemudian berupaya untuk melindungi kesehatannya. Ya. Nah, baik itu secara individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan yang berada di sekitarnya, sehingga mereka tetap berupaya, ya, meningkatkan kesehatannya dengan
misalnya melakukan aktivitas fisik, kemudian asupan gizi yang baik, sehingga agar mudah terhindar dari berbagai penyakit, baik yang disebabkan oleh penyakit yang menular maupun penyakit yang tidak menular. Kemudian meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Ya, kita tahu dengan kondisi Indonesia yang luas, ya, bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tentu bervariasi. Ya. Hal ini nih berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan, karena memang di samping sumber daya yang berbeda antara satu daerah satu dengan daerah yang lain, ini juga sangat mempengaruhi. Ya. Kemudian meskipun kita tahu bahwa standar pelayanan SPM-nya memiliki standar yang sama sebenarnya. Kemudian harus merata antar satu daerah, satu wilayah, pedesaan dan perkotaan, Jawa dan luar Jawa, ya, maju dan kota dan desa. Ini menjadi persoalan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ya merata. Ya memang kalau kita lihat banyak desa yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik, ya dibanding dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan yang lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian tentu saja pelayanan kesehatan itu terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nah, jangan sampai pelayanan kesehatan ini terkesan sulit, ya, terkesan mahal, ya, sehingga orang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, harapannya adalah sebagai negara berkembang menuju pada negara maju, tentu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, paling tidak pelayanan kesehatan dapat dijangkau, dapat diakses oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Jadi mulai dari dirinya sendiri agar mereka tetap menjaga kesehatan dirinya sendiri, memberdayakan diri sendiri untuk mencegah supaya tidak terjadinya penyakit yang mungkin saja yang bersifat tidak menular, misalnya jika penyakit jantung koroner misalnya. Nah, ini dapat dihindari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Tentu terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat memberikan pengetahuan, pemahaman berkaitan dengan yang disampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.